teman-teman, untuk mendukung channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe ya, dan juga bunyiin tombol loncengnya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Amalia Lita. Kali ini kita akan membahas tentang PPU atau Pengetahuan dan Pemahaman Umum yang merupakan subtes dari UTBK SNBT. Aku harap kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir agar informasi yang aku sampaikan ini tidak terskip. Nah, yang pertama adalah konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 13. Kalimat 13 setelah titik ya. Kemarin aku udah jelasin tentang kalau setelah titik bolehnya apa aja, yaitu yang akan tetapi, namun, dan juga meskipun. Masih ingat kan dengan STW man. Kalau yang ditulis di setelah titik itu ada man, meskipun, akan tetapi, dan namun. Di depan setelah titik ini. Nah, kita baca di situ kan ada kalimat 12, batik pada awalnya merupakan motif atau pola batik yang masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Titik-titik dalam sejarah perkembangannya, corak-corak lukisan binatang dan tanaman beralih pada motif abstrak yang menyerupai awan. Nah, berarti lebih ke pertentangan ya. Kalau pertentangan, kita pilih yang akan tetapi ini. Nah, untuk sedangkan, lalu tetapi, dan walaupun yang ini, sedangkan, tetapi, dan walaupun, bolehnya ditulis setelah tanda koma. Ini nggak boleh di awal kalimat, jadi lebih di tengah setelah tanda koma. Kemudian nomor 47. Kalimat tidak efektif pada teks tersebut terdapat pada kalimat. Nah, kalau tidak efektif biasanya kita cek satu-satu. Ini di kalimat 2, misalkan ada jika dimanfaatkan dengan baik dan dilestarikan, maka. Nah, kalau ada kata-kata maka, kayak gini tuh dia udah masuknya nggak baku. Ini sering banget keluar di tryout. Dan beberapa kali di UTBK. Tuh, jadi jawabannya yang kedua. Nah, biasanya tidak efektif itu hubungannya selain dengan kalimat yang baku tidak baku, bisa juga susunan SPOK-nya yang tidak lengkap gitu. Lebih sering kedua itu sih, ada kalimat yang salah dan juga SPOK-nya tidak lengkap. Kadang tuh nggak ada predikatnya. Gimana sih contoh kalimat tidak efektif, tapi yang kesalahan SPOK, misalkan ya, ada kata-kata, nah misalkan contohnya ini tuh nggak ada predikatnya. Loh kok bisa nggak ada predikatnya? Karena lo kan ada bermain. Nah, kata bermain ini sebelumnya ada kata-kata yang, jadi itu bukan predikat ya, ingat-ingat. Kemudian yang belakangnya itu sangat keren. Nah, itu kan predikat. Ini juga bukan predikat karena di sini ada kata-kata yang, jadi ini harus dihilangin kalau mau jadiin yang efektif. Yang efektif adalah Sani yang bermain bola itu sangat keren gitu. Kemudian nomor 48, kalimat tidak padu terdapat pada kalimat. Nah, aku udah sampaikan juga kalau misalkan tidak padu itu biasanya ada kalimat definisi di tengah ataupun bahasanya sudah nggak nyambung lagi. Ini kan aku pilih kalimat 4 karena yuk kita baca dulu. Nah, ini ada kalimat definisi di sini. Ini jawabannya. Kemudian nomor 49, jika kalimat tersebut diletakkan dalam paragraf, letak kalimat yang tepat adalah. Masalah pun muncul saat partikel-partikel kecil ini. Nah, pasti membahasnya tentang rantai makanan atau partikel kecil ini atau masalah. Coba kita cek di kalimat 14. Nih, sebagian besar plastik ini hancur menjadi partikel yang lebih kecil 5 mm yang dikenal sebagai mikroplastik dan terurai lebih lanjut menjadi partikel nano berukuran kurang dari
0,1 mikro. Nah, ini hubungannya sama partikel udah sesuai dengan apa yang ada di teksnya ini. Gini kan. Nah, kalau misalkan kalian ragu nih, baca lagi kalimat 12, yuk kita baca. Nah, ini sampah tersebut dapat memicu berbagai macam efek samping yang membahayakan. Nah, ini nggak ada hubungannya sama rantai maupun partikel tadi. Itu. Nah, selanjutnya biar nggak kelamaan nih, kalian bisa cek. Kemudian nomor 50. Nah, ini bahasa Panda yang awal mulanya itu keluarnya di tahun 2020. Nah, untuk soal yang ini, cara ngerjainnya gimana? Kalau aku, karena ini ada 3 kalimat nih, biasanya aku cari persamaannya dulu untuk mengetahui arti dari bahasa Panda tersebut. Kayak ini kan ada kata-kata kamu, itu berarti dan dia. Di sini ada kata-kata his dan his. Ini persamaannya apa sih sama ini? Oh, berarti his itu artinya dia. Nah, yang diminta adalah kamu. Nah, di sini ada kata yux. Yux itu berarti kamu. Jadi, yang depannya his itu tuh salah. Gini. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat lagi irisannya, yaitu di sini kan ada kata-kata memainkan sama bermain. Nah, kan ini kata dasarnya sama kan, yang memainkan sama bermain ini, yaitu kata dasarnya main. Nah, di sini ada kata-kata dog dan juga dog. Nah, ada juga di depannya ada imbuhannya. Kalau memainkan berarti GW, kalau bermain berarti kalau ini kan yang diminta memainkan berarti nanti mainkan bolanya itu GW. Nah, berarti GW ini. Berarti yang nggak GW salah dong. Jadi yang lebih tepat yang C. Nah, kalau kalian ragu, kalian juga bisa ambil dari misalkan ini kan ada memainkan boneka. Ini juga ada bermain boneka. Nah, bonekanya ini dia lebih ke PPY ini. PPY itu artinya boneka. Ini kan ada boneka, berarti pasti ada PPY-nya. Karena ini memainkan, berarti nggak mungkin ber kan? Nggak mungkin ber, jadi NG kalau yang boneka itu. Nih. Gitu, semoga kalian paham. Intinya kayak dicari persamaan antar ketiga yang udah diketahui gitu. Kemudian nomor 52, frasa yang sebentuk dengan penyakit jantung 4 adalah, nah kalau frasa biasanya itu hubungannya sama menerangkan, diterangkan, bisa juga itu tuh termasuk kata apa, itu maksudnya gimana sih kata apa tuh? Kata apa nih maksudnya adalah itu termasuk kata sifat, atau benda, atau kerja gitu. Nah, yang pertama dulu menerangkan, diterangkan. Gini, penyakit jantung. Penyakit apa? Jantung. Berarti yang diterangkan berarti jantungnya, penyakitnya menerangkan. Ngerti nggak? Kalau kalian ngomong penyakit apa? Oh, jantung. Berarti jantung itu yang diterangkan. Ini juga riwayat pasien. Riwayat apa? Pasien. Berarti ini menerangkan yang diterangkan pasiennya. Kalau dibalik pasien apa? Riwayat. Oh, nggak nyambung. Berarti nggak bisa dong kayak gitu. Semoga kalian paham. Pokoknya tengahnya dikasih apa gitu aja biar kalian lebih srek. Kalau aku sih gitu. Kemudian untuk kata apa kayak gini. Misalkan penyakit. Penyakit itu cari di KBBI termasuk kata benda. Nah, di sini riwayat juga kata benda, jantung kata benda dan pasien juga kata benda. Jadi itu termasuk sama ya, kata benda kata benda, kata benda kata benda. Jadi aku pilihnya yang D. Nah, untuk soal yang selanjutnya adalah soal nomor 52. Lu kok 52 lagi? Ya udah deh kita kerjain. Agar menjadi paragraf yang padu, susunan kalimat pada paragraf tersebut adalah, nah biasanya kayak gini tuh aku lihat opsinya dulu. Oh, ini ada 666 dan 444. Jadi aku baca 6 sama 4 lebih cocok yang jadi awal tuh yang mana kayak gini. Nah, yang keempat, henti jantung bisa menyerang siapa saja, bahkan yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya.
Yang keenam, henti jantung adalah. Nah, ini kan karena henti jantung adalah suatu kondisi yang bisa mengancam nyawa ketika tidak mendapatkan pertolongan dengan segera. Karena kalimat definisinya itu 6, jadi aku pilih 6 dulu. Kemudian 4, coba. Henti jantung bisa menyerang siapa saja, bahkan. Nah, ini benar. Jadi antara B sama C. Kemudian yang jadi akhiran 51 atau 15 kita baca dulu. 5, ada beberapa cara menurunkan resiko henti jantung dengan pola hidup sehat. Nah, yang satu, selain mengubah kebiasaan, seorang memiliki riwayat jantung juga bisa disarankan untuk berkonsultasi. Nah, berarti 5 dulu baru satu. Jadi, aku sih lebih ke yang B ya. Coba kita lihat 2 sama tiganya. Meskipun begitu, mereka juga memiliki riwayat penyakit jantung, memiliki resiko lebih besar untuk mengalami henti jantung. Henti jantung bisa diturunkan resikonya dengan menjaga kesehatan jantung. Oke, aku lebih ke yang B. Kemudian untuk soal selanjutnya, simpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah. Nah, kalau kesimpulan aku juga udah jelasin gimana caranya, yaitu baca aja. Ini kalimat pertama sama terakhir. Kalau ini yuk kita baca, tidak perlu tunggu dapat tiket, masyarakat umum sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Booster kedua, hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan vaksin sekaligus meningkatkan proteksi masyarakat dari COVID-19. Terus ini ada, jangan menunda dan jangan pilih-pilih vaksin. Nah, simpulannya adalah himbauan vaksinasi COVID booster kedua masyarakat sebagai upaya percepatan vaksinasi dan proteksi dari COVID-19 yang D. Jadi sebenarnya tuh kayak cari inti, judul, simpulan, itu tuh hubungannya tetap sama, yaitu gagasan pokoknya apa gitu. Nggak jauh-jauh dari itulah. Kemudian nomor 54. Paragraf satu teks tersebut sebenarnya terdiri dari dua paragraf. Penguraian yang tepat adalah 89 atau kita cek dulu. Biasanya kayak gini tuh nggak mungkin ya, kayak gini terlalu sedikit gini itu tuh jarang banget, jadi pasti nggak bakal dipilih. Coba kita langsung ke 5 sama 6. Nah, limanya di mana? Oh, di sini. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes, nah ini masih nyambung ya, nggak mungkin kita pisahkan. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapan mereka. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Nah, ini udah mulai agak beda. Jadi, di situ adalah yang dipisahkan. Nomor 55. Kalimat sepola dengan kalimat 9. Nah, kita lihat dulu kalimat 9. Kalau sekolah hubungannya dengan SPOK 9. Nah, ini ada kita sering menyebut. Kita subjek sering menyebut predikat. Bahwa orang-orang ini egois itu objek. Nah, kita jadi SPO ya, kita lihat dulu di opsinya yang B. Bahasa Indonesia, subjek dapat menyatukan predikat seluruh masyarakat Indonesia, objek. Nah, ini udah benar. Coba kita lihat yang lain. Karena cocok buruk, keterangan udah nggak masuk kan. Kemudian yang C, kualitas bahasa Indonesia semakin rendah. Kualitas bahasa Indonesia, subjek, semakin rendah, itu predikat maksudnya. Kemudian yang D, bangga kepada negara adalah pada bahasanya. Nah, ini bangga kepada negara adalah subjek, adalah itu adalah predikat. Nah, kalau ada kata adalah itu tuh nanti yang belakang sini itu bukan objek, tapi lebih ke pelengkap. Dalam bahasa Indonesia yang jika ditulis itu nanti setelahnya bukan objek, misalnya ada kata adalah dan merupakan. Tapi ini hanya dua contoh, yang dua lagi aku lupa. Bisa kalian search sendiri.
Kemudian ini yang E, budi luhur Indonesia terletak pada budi penduduknya. Budi luhur Indonesia, subjek terletak predikat. Pada budi luhur penduduknya lebih ke keterangan gitu. Kemudian nomor 56. Gagasan utama dari teks tersebut adalah, nah gagasan kita bisa baca di kalimat pertama, paragraf pertama. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mengenal tanaman lidah buaya serta manfaatnya. Nah, jadi nanti itu tentang tanaman lidah buaya dan manfaatnya. Nah, di sini, di optionnya itu tuh ada yang tentang manfaat nih. Jadi yang A apa yang B ya? Nah, yang A itu kan manfaat lidah buaya bagi penyubur rambut dan kesehatan. Kalau yang B manfaat lidah buaya untuk kecantikan. Ini tinggal dicocokin aja di paragrafnya dia tuh bahas tentang apa. Nah, tidak hanya sebagai penyubur rambut tetapi juga kesehatan. Nah, berarti di sini lebih ke kesehatan ya, bukan ke kecantikan. Nah, gitu. Jadi aku pilih yang A gitu. Kemudian nomor 57. Makna imbuhan ke-an pada kata-kata keseimbangan dalam teks tersebut memiliki makna yang sama dengan kata, kan ada ke-an, keseimbangan. Jadi dia kayak membuat seimbang, keraguan, kekecilan membuat kekecilan nggak mungkin. Ketumpahan itu ketidaksengajaan, enggak, ketinggalan juga ketidaksengajaan, kemampuan membuat mampu nggak mungkin, jadi aku lebih ke yang E. Keseimbangan, buat seimbang, keraguan, membuat perasaan ragu. Kemudian nomor 58, antonim dari kata persis yang terdapat pada kalimat 4 pada teks tersebut adalah persis berada. Berarti persis berada ini maksudnya adalah tepat berada. Jadi kalau nggak tepat berarti apa dong? Keliru. Bener dong yang A. Nah, dari optionnya aja sebenarnya itu kalian udah tahu loh kalau mau jawab keliru. Coba dilihat option yang lain. Yang B, C, D, E itu udah kata-kata yang positif. Sedangkan yang A itu yang negatif. Jadi jawabannya yang A. Kalau nggak baca di teks pun bisa gitu. Nomor 59. Perbaikan kalimat ke-6 paragraf ketiga. Kalimat ke-6. Nah, ini sebanyak 60 juta penduduk Indonesia yang memiliki gawai sehingga, nah aku udah bilang kalau ada kata-kata yang ini tuh nggak bisa jadi predikat. Jadi biar ada predikatnya, yang ini dihilangkan gitu. D. Kemudian nomor 60. Makna kalimat yang sama dengan kalimat pertama pada teks adalah, nah, kalau makna yang sama, biasanya aku lebih lihat ke S plus P. Nah, di sini ada UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Jadi, lebih ke yang B. Indonesia disebutkan oleh UNESCO. Kalau dibalik kayak gini, itu subjeknya tetap nanti, tetap predikatnya disebutkan. Jadi ini kayak cuma jadi kalimat pasif dari SP yang ada di teks gitu. Kalau yang A itu tuh lebih nggak logis. Kalau yang Do itu kan ada juga SP-nya sama nih. UNESCO menyebutkan Indonesia menempati peringkat 2. Nah, ini malah salah artinya ya. Kayak aslinya tuh kan 2 dari bawah. Ini malah 2, berarti ini enggak. Kalau yang B itu kan urutan 2 dari bawah udah benar. Jadi itu dilihat konteks dan SP. Kemudian nomor 61. Penulisan kata yang tidak tepat teks tersebut adalah. Nah, ini nggak usah dilihat di teksnya, kita tinggal lihat opsinya aja. Nah, ini kan ada antrian, ini nggak baku. Harusnya itu bukan antri, tapi antrean gitu. Cek. Kalian bisa cek di KBBI. Kemudian nomor 62. Penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidah adalah, nah kayak gini juga kalian bisa lihat di opsinya aja. Nah, di yang E ini itu yang nggak sesuai adalah Dispar Bali, Dinas Pariwisata.
Jadi kita nulisnya huruf kapital. Kemudian nomor 63. Dalam teks tersebut terdapat tulisan kata yang tidak tepat dan perbaikannya adalah penulisan kilometer kalimat 18 harusnya kilometer. Kilometer. Berarti kilometer. Oke. Nah, kalau pasca ini emang harusnya emang sudah ditulis sambung. Kemudian ada antar negara. Kayak gini ditulisnya juga sambung. Ini udah bener se-Asia. Kenapa ini se-Asia dikasih tanda hubung? Karena ini harus kapital ya. Oke, lanjut 64 hubung penggabungan 16 dan 17. Kayak gini nggak usah dilihat di teks, jadi opsinya aja. Kita langsung cari pembedanya. Oh, pembedanya itu yang ini, dan juga mana ya? Ini. Nah, kita baca. Jalan Asia Afrika di Bandung terkenal dengan bangunan-bangunan tempo dulunya. Titik, titik, titik. Jalan ini juga terkenal dengan pusat kota tuanya di Bandung. Nah, ini lebih ke penambahan ya. Nah, kalau penambahan kita bisa kasih kata dan atau serta gitu. Nomor 65, kalimat 13 dan 14 memiliki hubungan. Kita lihat kalimat 13 dan 14 yang ini. Karena bangunannya yang ionik dan bersejarah, Gedung Sate telah menjadi salah satu tujuan objek wisata di Bandung. Bahkan, nah, taman di sekeliling Gedung Sate adalah lokasi favorit. Ini penambahan kan, jadi lebih ke penguatan. Oke, udah ya. Oke, udah selesai. Ternyata gampang banget ya soal PBM yang kita bahas kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat kalian terima. Apabila aku ada salah, aku minta maaf. Terima kasih semua. Bye.